Kalian berdua. Nona, di mana tempat ini? Ini pasar malam Jalan Kewangan. Pasar malam Jalan Kewangan. Belum pernah dengar. Pasar malam Jalan Kewangan. Tempat macam apa itu? Sebuah pasar malam. Tempat makan. Tuan ada di sini. Kau ini. Orang ini. Gila, kan? Pelayan. Berapa perak ini? 13. Itu mahal. Aku, putra mahkota, bahkan tidak punya perak sebanyak itu. Wang Suer, pemilik Juyusuan. Wang Yaru, sepupu Wang Suer. Adikku sayang, main kabur-kaburan, ya? Lari. Kenapa kau tidak lari? Tangkap dia, rebut dia. Lepaskan aku. Gadis sialan. Sama seperti orang tuamu yang pecundang. Menyebalkan sekali. Kau pikir karena kakek meninggalkanmu Juyusuan, itu benar-benar milikmu. Lebih baik kau bersikap baik. Kalau tidak, aku akan mengirim kau untuk bergabung dengan orang tuamu. Aku akan membunuhmu. Kau tidak ingin hidup, kan? Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu di villa. Kau anak yatim piatu. Sayang kecil, berani bersaing denganku. Kau pikir karena kakek memberimu giok harta dakian, kau sudah menang. Akulah pewaris sejati keluarga ini. Apa kataku yang berlaku? Jadilah pintar dan serahkan giok harta dakian sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Bocah cilik, kau berani memukulku. Sayang sekali. Kau kehabisan kesempatan. Berhenti. Lepaskan dia. Tidakkah kau lihat, dia tidak menginginkan ini. Kenapa memaksanya? Siapa kau? Berpakaian seperti pemain sandiwara. Jenderal dinasti apa kau ini? Ingin bermain pahlawan? Ya. Apakah dia kekasihmu? Aku tidak mengenalnya. Ayo pergi. Berhenti. Tamparan ini untukmu. Ayo pergi. Kau berani memukulku. Tunggu saja kau. Ayo pergi. Kau cukup tangguh. Terima kasih untuk tadi. Sudah berapa lama kau tidak makan? 10 tusuk lagi, tolong. Kami punya beberapa yang siap. Ambil sendiri. Cabul. Galak juga, ya? Aku suka itu. Kau berani memukulku. Aku akan menidurimu di sini, sekarang juga.
Ada apa? Kau baik-baik saja? Hei, bangun. Kau baik-baik saja? Bangun, hei. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia hanya sedikit anemia. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Kau pembunuh. Tuan, lepaskan. Dia bukan pembunuh bayaran. Dia seorang perawat. Perawat. Di mana aku? Ini rumah sakit. Rumah sakit. Ya, sebuah klinik. Aku harus pergi dari sini. Mereka akan mengejarku. Tuan, hendak kemana? Aku bukan tuan. Namaku Li Chengqian. Kakanda Chengqian. Mau kemana? Apa kau tidak punya tempat tinggal? Bagaimana kalau kau ikut aku dulu? Para pembunuh bayaran itu pasti akan menggeledah setiap klinik. Lebih baik cari tempat persembunyian. Pamanku dan adikku pasti masih mencariku. Tuan, kau tidak boleh terluka. Kakanda Chengqian, ini rumahku. Rumahmu mungkin tak besar, tapi cukup asri. Tidak apa-apa. Nona Wang, lukisan di rumahmu ini pasti karya seorang maestro terkenal. Kenapa begitu jelas? Kakanda Chengqian, ini bukan lukisan. Ini foto. Dibuat dengan kamera. Klik. Belum pernah dengar. Orang ini aneh. Jangan bilang dia orang bodoh. Ada lilin di sana. Kenapa begitu terang? Tidak ada lilin di sini. Ini lampu. Listrik. Lihat. Luar biasa. Kursi ini, kenapa begitu empuk? Ini sofa, diisi dengan spons, makanya empuk diduduki. Meskipun aku tak tahu, apa itu spons? Ini jauh lebih nyaman daripada kursi lewat ayahku. Kakanda Chengqian, kau tonton saja televisi. Aku akan berganti pakaian. Pembunuh bayaran, berhenti. Kakanda Chengqian, apa yang kau lakukan? Ada pembunuh bayaran di rumahmu. Nona Wang, tolong jaga sikapmu. Kakanda Chengqian, ini televisi, bukan pembunuh bayaran. Itu semua palsu. Sini, sentuh dan lihat. Lihat. Palsu, kan? Kakanda Chengqian, bagaimana kalau kau mandi? Ganti bajumu. Kakanda Chengqian, pakaianmu di sini.
Kakanda Cengkian. Kau masih belum tahu namaku? Margaku Wang, namaku Su. Kau bisa memanggilku Su Er. Baiklah. Apakah kau makan apel? Tidak, terima kasih. Kakanda Cengkian, bagaimana kalau kau istirahat? Aku juga mau tidur. Bagus. Kakanda Cengkian, besok aku akan mengajakmu potong rambut dan beli baju baru. Oke. Kau bisa istirahat di sini hari ini. Kau tidak boleh masuk ke ruangan ini. Dah. Pelayan, minta bonnya. Perak tak berharga sekarang. Oke. Perak tak laku sekarang. Benarkah? Bagaimana dengan emas? Saudara, kau kuno sekali. Membeli barang dengan emas. Sudahlah, biar aku saja. Pindai kodenya. Itu sudah kuno. Ayo pergi. Ini Juyuksuan yang kakak tinggalkan untukku. Kakanda Cengkian. Ada 1.200.000 di sini. 50 tal emasmu. Kalau kau menghabiskannya, orang-orang akan menertawakanmu. Uangmu ini tidak mungkin palsu, kan? Kakanda Cengkian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Menggunakan uang palsu di Daxia. Itu kejahatan serius, Daxia. Bagaimana dengan Dakian? Dakian. Ini adalah kipas lipat yang ayahanda selalu bawa. Bagaimana bisa ada di sini? Mungkinkah Dakian? Mustahil. Nona Wang, kalian benar-benar punya banyak barang bagus di sini. Lukisan ini adalah Kaisar Wendi dari Dakian. Sebuah lukisan karya Li Chengqian. Kaisar Wendi dari Dakian, Li Chengqian. Tapi aku masih putra mahkota. Keponakan. Apa yang kau lakukan? Untuk apa kau di sini? Wang Jiadong, paman kedua Wang Zui. Bukankah ini adikmu? Apakah kau merindukanku? Ya, adikku sayang. Aku sangat merindukanmu. Wang Yaru, kamu berani kembali. Belum puas dihajar terakhir kali. Aku lengah terakhir kali. Apa kau sungguh berpikir, hanya dengan mencari pengawal, bisa melindungimu? Kalau begitu cobalah, baiklah. Kalian berdua, begitu bertemu, entah berkelahi atau berdebat. Tingkah laku macam apa ini? Siapa marga saudara ini? Marga saya Li. Saudara Li. Ini urusan keluarga kami. Kau, orang luar, ikut campur. Tidak pantas, kan? Aku juga bisa tidak ikut campur. Jika pengawalmu tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Kau, ini urusan keluarga kami. Kau juga ingin ikut campur? Jangan lakukan pada orang lain apa yang kau tidak ingin orang lain lakukan padamu. Bagaimana bisa? Kau diizinkan menyewa pengawal untuk menindas Nona Wang, tapi Nona Wang tidak diizinkan untuk mencari seseorang membantunya. Saya pengawal Nona Wang. Ayah, jangan buang napas untuknya. Aku sudah khusus menyewa. 2 veteran yang baru-baru ini diberhentikan hari ini. Tangkap mereka.
Kakak, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Dulu kau mengandalkan preman-preman ini untuk menindasku. Sekarang aku punya Kakanda Cengkian, kau tak akan bisa menindasku lagi. Tunggu saja. Dia tak akan melindungimu selamanya. Baiklah, baiklah. Mari kita akhiri ini. Ayo pergi. Ayah. Wang Yaru memberiku ide. Jika aku ingin Kakanda Cengkian melindungiku selamanya, hanya ada satu cara, yaitu menahannya di sisiku. Kau juga menyukai Kaisar Wen dari Dakian, Li Chengqian. Lukisan ini konon dilukis ketika dia masih putra mahkota, dilukis olehnya. Lukisan ini palsu. Hei, kau melamunkan apa? Lihatlah, setelah aku selesai melukis. Luar biasa, persis sama. Hanya butuh ini. Tidak masalah. Kami di rumah lelang Tianxing akan bersiap hari ini untuk pelelangan. Setelah pelelangan berakhir, uangnya akan ditransfer ke rekening Zhu Yusuan. Baiklah. Tunggu sebentar. Lukisan ini palsu. Palsu. Bos Wang, lelucon ini sudah keterlaluan. Zhu Yusuan tak mungkin punya barang palsu. Saat ayahku masih hidup, Zhu Yusuan tentu saja tidak ada yang palsu. Tapi sekarang Zhu Yusuan dijalankan oleh gadis ini. Kesalahan pasti terjadi. Zhang Tua, lihat ini. Kaisar Wen dari Dakian punya kebiasaan menjentikan kuasnya kembali. Tinta di sini jelas lebih gelap daripada di tempat lain. Ini benar-benar milikku. Keponakanku sendiri. Kau bahkan tega melakukan ini. Kau kejam. Setelah penilaian, gulungan yang dikaitkan dengan Kaisar Wen dari dinasti Dakian ini adalah palsu. Keponakan, lukisan aslinya ada di tanganku. Mari kita lihat bagaimana kau pulih dari ini. Kukatakan, keponakan, kau benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin kau membawa lukisan palsu ke pelelangan ini? Berani membawa barang palsu ke rumah lelang bintang surgawi. Kau punya nyali seekor macan tutul. Adapun pavilion Jiok berkumpul mulai hari ini dan seterusnya. Kau dilarang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Aku menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, semua barang antik dan artefak dari pavilion Jiok berkumpul masuk daftar hitam rumah lelang bintang surgawi. Pavilion Jiok berkumpul tamat. Ayahku, seorang pahlawan seumur hidup. Aku tak pernah menyangka dia akan memilihmu sebagai penerusnya. Sungguh salah perhitungan. Keponakan, kau telah mencoreng kakekmu. Reputasi seumur hidup. Paman, kau salah mengatakan itu. Sejak kakek mempercayakan pavilion Jiok berkumpul kepadaku, aku tak akan mempermalukannya. Bahkan sekarang, kau masih mencari-cari alasan. Jika bukan karenamu, pavilion Jiok berkumpul tak akan masuk daftar hitam. Kalau aku bukan pavilion Jiok berkumpul, masuk daftar hitam belum? Tentu. Penilai Sang, aku yakin penilaianmu salah. Aku meminta penilaian ulang. Apakah kau yakin ingin meminta penilaian ulang? Aku yakin. Arogansi anak muda. Sadar kau salah, namun masih berjuang. Ini hanya akan membuatmu terlihat lebih buruk. Paman, apa kau mengkhawatirkanku? Aku hanya tidak ingin warisan ayahku, pavilion Jiok berkumpul, hancur di tanganmu. Sejak kakek mempercayakan pavilion Jiok berkumpul kepadaku, apa yang kulakukan bukan urusanmu. Kau
Tidak masuk akal. Nona Wang, apakah Anda yakin ingin meminta penilaian ulang? Saya yakin. Baiklah, saya akan segera mengajukan permintaannya. Jangan menyesali ini. Tuan mudamu dari keluarga Wu telah tiba. Itu dia, Duan Wuming, pembunuh bayaran paling mematikan milik kakak kelima. Dia juga menyeberang. Bagaimana dia bisa menjadi bawahan orang itu? Halo, Nona Wang. Tuan muda Wu, ada urusan apa kemari? Kerjakan saja tugasmu. Kurangi basa-basinya. Maaf. Apa gunanya maaf? Kau bahkan tak bisa menangani gadis kecil tanpa orang tua. Kau dan ayahmu benar-benar tidak becus. Aku harus datang sendiri. Kalian berdua, ayah dan anak, ingin memakaiku. Kebetulan aku juga ingin memanfaatkan emoh. Kau pikir hanya keluargamu Wang yang tahu tentang Giok Dakian? Jika bukan, karena terakhir kali aku menyelamatkan seorang tetua, aku takkan tahu tentang pesawat ulang-alik ruang waktu. Setelah aku mendapatkan Giok Dakian, aku akan menyaksikan seluruh keluargamu jadi santapan ikan. Aku harus datang sendiri. Wang Zuir ini sungguh cantik jelita. Tak kalah dari sepupunya. Kudengar dia juga jago kungfu. Makin menggairahkan saja dari sudut pandang ini. Kedua saudari ini harus kumainkan sampai puas sebelum kujadikan umpan ikan. Nona Wang, ada beberapa hal yang tak bisa kau tangani sendiri. Lebih baik kau serahkan saja. Itu baik untuk semua orang. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Nakal. Masih pura-pura bodoh. Baiklah, hari ini akan kuperjelas. Asal kau berikan Giok Dakian padaku, serahkan. Urusan hari ini, aku bisa mewakili keluarga Wu di rumah lelang Tianxing dan membelamu. Jadi yang mereka inginkan adalah Giok Dakian. Tapi sebelum kakek meninggal, beliau bilang padaku, Giok Dakian tak boleh diberikan pada siapapun, kecuali orang itu mengenali tulisan di atasnya. Tuan muda Wu menginginkan Giok Dakian. Giok Nona Wang, persis seperti milikku. Aneh. Jika kau mengenali tulisan di atasnya, akan kuserahkan dengan kedua tanganku. Jadi kau tak mau menyerahkannya. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Tuan muda Wu. Siapa yang berani menjual lukisan palsu di rumah lelang Tianxingku? Mereka sudah keterlaluan. Kau ingin mengajukan penilaian ulang. Apa kau tahu konsekuensi kegagalannya? Bukankah hanya diboikot oleh seluruh industri? Menurut penilai Sang, bahkan jika aku tidak mengajukan penilaian ulang, aku tetap akan diboikot. Lalu apa yang harus kutakutkan? Kata-katanya tidak mewakili rumah lelang Tianxingku. Aku akan bertanya sekali lagi, apa kau yakin? Kau ingin penilaian ulang? Aku yakin. Bagus. Maka ketika Juyuxuanmu diboikot, jangan menyesal. Aku takkan menyesal. Baiklah, silakan undang Pak Tuali. Ketuali telah tiba. Ketuali sudah datang. Dia klaim terbesar rumah lelang Tianxing dan juga kolektor barang antik terbesar di Haishi dan penilai. Pak Tuali, silakan lewat sini. Ada yang keras kepala hari ini dan bersikeras untuk penilaian ulang. Ini jelas menunjukkan ketidakpercayaan pada rumah lelang Tianxingku. Baiklah, jangan bawa-bawa rumah lelang Tianxing. Bukankah kau tingkat keahlianmu? Mata jelimu, Pak Li, mata jelimu. Kalau begitu, sudilah kiranya kau melihatnya sendiri. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan melihatnya dengan saksama. Siapa yang berani menantangmu? Kumis rumah lelang Tianxing. Kakak Li. Sue Er. Kau melawan mereka.
Kakek Li, aku tidak. Lukisanku asli, tapi dia bersikeras itu palsu. Pak Li, apa kau mengenalnya? Jadi, asli atau palsu, aku akan tahu dengan sekali lihat. Tapi jangan khawatir, aku takkan memihak siapapun. Ya, Pak Li, silakan. Bagaimana mungkin? Tidak ada satu goresan pun yang berbeda. Namun baru kemarin, aku melihat yang asli di tangan Wang Jiadong. Sejak dia mencurinya, dia takkan pernah mengembalikannya untuk membantu keponakannya. Tunggu dulu, kertas ini agak baru, tetapi goresan kuasnya sungguh tepat. Aneh sekali. Apakah ini asli atau palsu? Ini, aku tak bisa memastikan keasliannya. Tuan Li, Anda adalah pakar terkemuka di dunia barang antik. Jika bahkan Anda tak bisa mengesahkannya, maka itu pasti palsu. Ya, pasti palsu. Mustahil. Lukisanku asli. Lihatlah goresan kuasnya. Ini bukan palsu. Tapi yang asli ada di rumahku. Ini menjual barang palsu kepada pemilik aslinya. Sekarang, sekalipun lukisan Cheng Qian sangat mirip, itu tak berguna. Tuan, Anda bilang bahwa yang ada di rumahmu asli. Apakah itu berarti yang ini palsu? Kawan muda, apa maksudmu? Nah, jika yang asli ada di rumahku, maka lukisan ini pasti palsu. Aku jamin, ini dilukis oleh Li Chengqian dari Daqian. Lalu, kawan muda, bagaimana kau bisa begitu yakin? Kukatakan lukisan yang kulukis adalah yang kulukis dengan tanganku sendiri. Apa ada masalah? Dan atas dasar apa? Apakah Tuan Li tahu bahwa seniman kuno memiliki kemampuan untuk menanamkan goresan kuas mereka dengan kekuatan tembus? Satu lukisan bisa dibagi menjadi 3. Aku tahu itu. Mungkinkah lukisan ini juga asli? Wu Ming, bukankah kau yang paling akrab dengan lukisan putra mahkota Li Chengqian dari Daqian? Katakan padaku, apakah lukisan itu asli atau palsu? Dia bilang itu asli. Kalau begitu asli, apa maksudmu? Karena dia adalah putra mahkota Li Chengqian dari Daqian. Dia sudah mati lebih dari 1000 tahun. Wu Ming, dia bawahan pangeran kelima Daqian, khusus dikirim untuk membunuh putra mahkota. Mungkinkah pria itu sungguh putra mahkota Daqian? Jadi, legenda giok harta karun Daqian itu benar. Benar-benar bisa menembus waktu. Ketua Li, apakah lukisan ini asli atau palsu? Beri kami pendapatmu. Asli atau palsu, aku tak bisa bilang. Tapi lukisan ini, aku bersedia menawarkan 10 juta untuk mendapatkannya. Apa, Ketua Li? Kau menawarkan 10 juta? Kakakku sungguh luar biasa. Ketua Li bersedia menawarkan 10 juta, maka lukisan ini jelas bukan palsu. Tidak, aku tak peduli asli atau palsu. Sekalipun Ketua Li benar-benar ingin menjaga keturunan teman lama dan menghabiskan uangnya sendiri untuk membeli lukisan palsu, itu hak prerogatifnya. Selama Ketua Li sendiri tidak mengatakan apa-apa, maka untuk rumah lelang Tianxing seolah-olah tidak ada lukisan palsu. Masalah ini menguntungkan rumah lelang Tianxing. Ini menguntungkan. Benar, sudah beres. Ayo segera mulai lelang. Aku nyatakan lelang ini sekarang dibuka. Barang pertama, kaligrafi Kaisar Wen dari dinasti Daqian disediakan oleh Ju Yusuan. Harga awal 10 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Rumah lelang Tianxing Hai. Karena tidak ada yang bicara, aku tawar 10 juta. 10 juta sekali. Ayah, Tuan Muda Wo, haruskah kita menaikkan tawaran? Angkat, kenapa? Lukisan ini adalah jebakan yang kurencanakan untuknya. Aku sudah mengatur semua ini untuknya. Aku bersusah payah mencari lukisan yang identik hanya untuk membuat gadis itu menderita kerugian besar. Apa yang membuatmu heboh, asli atau palsu, tidak penting. Yang penting adalah kita tak bisa melihat nilai lukisan ini. Jika kita membelinya,
Itu hanya akan menjadi beban mati di tangan kita. Tuan Muda Wu benar, karena kita tidak memahaminya. Dan kita tidak akan tahu bagaimana menggunakannya untuk menghasilkan uang jika kita membelinya. Lebih baik tidak membelinya. 10 juta, 2 kali, ada penawaran lagi. 12 juta. 13 juta, 14 juta, 15 juta, 15 juta, sekali. 15 juta, 2 kali. 15 juta, 3 kali. Selamat, Ketua Li. Anda memenangkan lelang untuk kaligrafi karya Kaisar Wen dari dinasti Dakian. Ketua Li, kurasa Anda pasti tahu nilai sejati lukisan ini. Kalau begitu, aku tak akan bersaing denganmu. Aku harap nanti Anda bisa mencerahkan kami, para pemuda. Karena aku telah memenangkan lukisan ini, aku akan mengatakan beberapa patah kata. Lukisan ini, entah itu benar-benar dari tangan Kaisar Wen dari dinasti Dakian, Li Qingqian sendiri. Aku tidak yakin, tapi aku yakin bahwa lukisan ini memang dari tangan seorang maestro. Karena kualitas lukisan ini tampak cukup baru. Aku tidak bisa yakin bahwa ini adalah kaligrafi Kaisar Wen. Namun, keterampilan melukisnya sungguh ahli. Demikian pula, lukisan ini benar-benar memiliki nilai koleksi. Tuan Li, apa maksud Anda? Biar ku beri contoh sederhana. Semua orang tahu pelukis bijak Wu Dazi, kan? Apakah lukisannya berharga atau tidak? Lalu, apakah lukisan dari maestro kontemporer Qi Baishi berharga atau tidak? Nah, lukisan mereka berdua sangat berharga. Jadi, jika maestro kontemporer Qi Baishi menyalin lukisan Wu Dazi, apakah itu tidak berharga? Oh, begitu. Jadi meskipun ini bukan kaligrafi Kaisar Wen dari Dakian, tetapi ini adalah tiruan kontemporer oleh seorang maestro tertentu, maka aku bisa menyatakan bahwa lukisan ini bukanlah palsu. Selain itu, ini adalah lukisan asli yang bernilai koleksi. Cepat tanggap juga kau, Nona Wang. Masalah ini adalah kesalahan rumah lelang kami. Aku minta maaf atas kejadian ini. Xiao Shang, cepat kemari dan minta maaf pada Nona Wang. Nona Wang, aku sungguh minta maaf. Aku menerima permintaan maafmu. Karena Anda seorang penilai, Anda harus memenuhi tanggung jawab Anda sebagai penilai, alih-alih mendengarkan pendapat orang lain. Karena lukisan ini asli, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kumohon, Nona Wang. Taman kedua, aku telah mengecewakanmu. Kau beruntung hari ini. Seseorang memberiku nasihat bagus. Aku dengar bahwa Nona Wang sudah cerdas sejak kecil. Melihatmu hari ini, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Aku ingin tahu jika Anda berkenan untuk makan malam bersamaku. Maaf, aku tidak bisa. Maaf, kami harus pergi. Permisi. Berhenti. Belum waktunya. Kau mau bawa aku kemana? Kemana saja boleh. Asalkan aku tidak bersamanya. Kau siapa bagiku? Menurutmu aku siapa bagimu? Aku bisa bersama siapapun yang kuinginkan. Bukan urusanmu. Hentikan. Berhenti. Kau belum mati. Yang mulia putra mahkota belum mati. Tentu saja aku belum mati. Tapi seseorang membantuku. Jadi aku bisa bertahan di dunia ini. Omong kosong. Atas perintah pangeran kelima. Yang mulia, Anda harus mati. Terlalu banyak pejalan kaki. Jalanan terlalu ramai. Aku harus memancingnya pergi. Apa yang sedang dilakukan mereka berdua? Menangkap pencuri.
takkan lari lagi. Lari. Kau pikir kau siapa bagiku? Pembunuh bayaran sepertimu. Tak akan berhenti untuk mencapai tujuanmu. Bagus, layak menjadi putra mahkota Dakian. Benar-benar penyayang rakyatnya. Sayang sekali. Ini bukan Dakianmu. Omong kosong. Hari ini, aku akan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Cheng Qian. Cheng Qian. Li Cheng Qian, kau di mana? Wah, ternyata Nona Wang. Mana? Pacarmu, kenapa dia tidak bersamamu? Bukan urusanmu. Jika dia pergi, maka ada aku. Pergi. Tuan Muda Wo, keluar. Tuan Muda Wo, ini jalan umum. Apa kau tidak keterlaluan? Tak ada wanita yang pernah berani menolakku. Kaulah yang pertama. Tapi aku suka. Paman, kakak, tolong aku. Wuming, apa yang kau lakukan? Paman, kakak, selamatkan aku. Paman dan kakakmu. Keduanya orangku. Bagaimana mereka bisa menyelamatkanmu? Oh tidak, pasti sesuatu telah terjadi pada Nona Wang. Kau menang kali ini. Lain kali, nyawamu akan melayang. Aku tak menyangka putra mahkota begitu terampil dalam pertarungan 1 lawan 1. Aku bukan tandingannya. Jika aku ingin membunuhnya nanti, aku harus mencari cara lain. Paman, kakak, jika kalian menyelamatkanku, aku akan memberitahu kalian rahasia Giok Dakian. Benarkah? Giok Dakian, rahasia apa yang mungkin dimilikinya? Kalian harus tahu. Giok Dakian diwariskan kepadaku oleh kakakku. Dia bilang, jika aku bertemu seseorang yang mengerti aksara Dakian, aku harus memberikannya kepada mereka tanpa syarat. Ya, aku tahu tentang itu. Lalu apa? Di seluruh dunia, sangat sedikit orang yang mengerti aksara itu. Tidak mudah menemukannya. Jika begitu sulit menemukannya, kenapa tidak menjadi orang yang mengerti aksara itu sendiri? Jadi maksudmu, kau mengerti aksara itu? Aku telah mempelajarinya selama 5 tahun. Aku tahu sedikit. Bagus. Cepat. Beritahu aku semua yang kau tahu tentang aksara itu. Atau kalau tidak, apa seperti tadi? Wuming, aku peringatkan kau. Kalau kau berani sentuh aku lagi, aku akan panggil polisi. Dasar perempuan jalang. Tuan Muda Wo, apa kau baik-baik saja? Berani kau memukulku? Cheng Qian, kau dari mana saja? Kukira kau marah padaku. Ayo pergi. Omong kosong. Putra mahkota Li Cheng Qian dari Dakian. Ya, aku tahu itu kau. Karena aku adalah kau. Dirimu di masa depan. Mengatakan masa depan tak sepenuhnya tepat. Lebih tepatnya, kau yang kembali ke Dakian. Singkatnya, cara untuk kembali ke masa lalu, ke arah Dakian, adalah dengan mengumpulkan 2 segel Giok Dakian dan membaca mantra perjalanan waktu. Maka kau dapat melampaui ruang dan waktu. Kau bilang kau keturunan Kanli, dan kau telah menunggu kedatanganku. Memang, rentang sejarah yang kau lewati harus membentuk lingkaran tertutup. Jika tidak, dunia ini mungkin akan hancur. Lalu bagaimana caraku kembali? Apa kau punya Giok Dakian? Ada apa? Giok itu seharusnya ada pada Nona Wang. Tidak. Aku punya firasat Nona Wang sedang dalam masalah. Qiang, siapkan mobilnya. Baik, Tuan, ayo pergi. Ju Yusuan. Pintunya tertutup. Dia belum kembali. Apa katamu? Suir telah dibawa oleh Wuming. Apa? Di mana dia sekarang? Di villa pinggiran kota. Ayo pergi. Wuming, jika kau berani
berani menyentuhku, aku takkan pernah melepaskanmu, bahkan dalam kematian. Lepaskan aku. Kau tahu siapa ayahku? Ayahku adalah Mumin Fan. Bahkan jika aku menghancurkanmu, lalu kenapa? Menjauhlah dariku. Aku sudah menyelidiki semuanya. Kau hanya anak tak berayah, anak tak beribu, yatim piatu. Kenapa kau tidak tunduk padaku? Dan kemudian, aku akan menjagamu. Begini saja, biarkan Aki yang pergi bersamamu. Selamatkan dia dulu. Baiklah, cepat. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Wumin, jika kau berani menyentuhku, Li Chengqian takkan melepaskanmu. Li Chengqian, apakah kau bicara tentang tokoh sejarah itu? Jangan khawatir. Seseorang akan mengurusnya. Bagaimana kau tahu dia dari masa lalu? Tentu saja, aku. Bagaimana aku tahu? Kau tak perlu khawatir tentang itu. Asal kau tahu, dia celaka. Tolong, berhenti. Apakah kau baik-baik saja, Nona Wang? Zue sudah bangun. Kakak Li, apakah kau menyelamatkan Zue? Tidak, aku hanya membantu menemukan di mana kau diculik. Orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah leluhur kita, Li Chengqian. Leluhur. Kakak Li, kenapa kau bilang begitu? Kakak Chengqian, bahkan belum setua dirimu. Begini. Dia adalah Kaisar Wen dari dinasti Daqian, Li Chengqian. Bisakah anakku disembuhkan? Lokasi patah tulang. Dengan waktu, masih bisa sembuh. Namun, seluruh tubuh bagian bawahnya ditendang dengan brutal. Untuk memulihkan fungsi prianya, kurasa itu mustahil. Lihat apa yang telah dilakukan adikmu. Amin adalah putraku satu-satunya. Ini akan membuat keluarga Wu kita kehilangan garis keturunan. Keluarga Mu Wang harus memberiku penjelasan. Kudengar orang yang melakukan ini adalah orang kuno itu, Li Chengqian. Kemudian, Presiden Wu, karena ini telah terjadi, kami, keluarga Wang, tentu akan memberimu penjelasan. Wang Zue, Presiden Wu benar-benar marah kali ini. Dia benar-benar marah kali ini. Kau mati kali ini. Ayo, Presiden Wu, lewat sini, silakan. Halo, ayah. Li Chengqian itu sepertinya orang zaman dulu. Orang zaman dulu? Apa maksudmu? Tuan Muda Wu bilang sebelumnya kalau dia mahir dalam tulisan paku. Benarkah? Itu bagus. Selama kita menguraikan tulisan paku di batu Jiok berharga Daqian, kita akan bisa memahami misteri perjalanan waktu. Saat itu, Saudara Chengqian, aku tak menyangka kau benar-benar orang zaman dulu. Dan Kaisar Wendi dari Daqian juga. Aku sekarang putra mahkota. Zue, jangan lancang. Aku tahu. Wang Zue di kamar mana? Panggil dia keluar. Wang Zue, kau bocah nakal. Buka pintunya. Aku tahu kau di dalam. Wang Zue, buka pintunya. Siapa itu? Siapa yang berteriak di rumah sakit? Siapa kau keluar? Wang Zue, dasar bocah nakal. Apa kau tahu berapa banyak masalah yang telah kau timbulkan bagi keluarga Wang kami? Dia, Wu Ming, mencoba memperkosaku. Aku takkan salah membunuhnya. Dia keluargaku.
Apa kau tak punya hati? Omong kosong. Bawa dia pergi. Berani kau coba? Aku kakak Wang Sui-er. Ini urusan keluarga kami. Kau, orang luar, lebih baik jangan ikut campur. Kecuali Nona Wang bersedia pergi denganmu. Kalau tidak, aku akan turun tangan. Bahkan jika kau menyerang dan melukai putra presidenmu, apa kau tak perlu memberi mereka penjelasan? Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Wang. Aku yang melakukannya. Karena kau yang melakukannya, maka kau yang akan menanggung akibatnya. Wu Ming melakukan tindakan keji, tetapi kau malah ingin meminta pertanggungjawaban kami. Apakah putraku benar-benar menyakitimu? Kau bisa diperiksa di rumah sakit. Jangan bilang kau tak punya bukti. Kalaupun kau punya, main hakim sendiri. Itu ilegal. Putraku sekarang menderita cacat tingkat 1. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Saya. Karena kau tidak mau, ikutlah dengan kami. Kalau begitu, aku akan mencari orang. Pengawal tuamu itu akan dipenjara. Saatnya tiba. Aku akan menyuruh orang untuk menjaganya dengan baik. Bawa mereka pergi. Dia benar-benar preman kejam. Tingkat bahaya ini sudah cukup untuk penahanan paksa, kan? Jangan khawatir. Aku akan menyuruh orang untuk menjaganya dengan baik. Panggil polisi. Jangan. Jangan panggil polisi. Dia tidak akan menyakiti siapapun. Jangan panggil polisi. Terlambat. Tuan muda Wu sekarang luka parah, tingkat 1, terbaring di rumah sakit. Aku bisa mencari orang kapan saja untuk menangkap kalian berdua. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Aku ikut denganmu, oke? Jika kau patuh sejak awal, bukankah ini sudah selesai? Ayo pergi. Tunggu. Yaru, kau tak boleh membawa Suir pergi. Pak Tuali, kenapa kau ada di mana-mana? Kau terlalu ikut campur, bukan? Wali Kota Li, sebaiknya jangan ikut campur urusan orang lain. Kau sudah pensiun, kau masih ingin mengendalikan segalanya. Itu takkan terjadi. Sue adalah seseorang yang terlihat tumbuh dewasa. Aku tak bisa mengabaikan urusannya. Kau mau membawanya kemana? Dia melukai putra ketuamu. Tentu saja, aku harus membawanya untuk meminta maaf. Aku juga sudah mendengar tentang ini. Wu Minglah yang menculik Sue dan mencoba menyerangnya. Jadi bagaimana bisa dia yang meminta maaf padamu? Apa kau tak merasa itu lucu? Ketua perdagangan dipilih setiap 3 tahun dan harus menjalani penilaian ketat. Tanggal pemilihan sudah dekat, kan? Kudengar ketuamu sedang mendaftar untuk pemilihan ulang. Jika skandal putramu terungkap, apa kau pikir kau masih punya kesempatan terpilih kembali? Aku mungkin sudah pensiun, tapi pengaruh luas. Mengendalikan segalanya mungkin di luar kemampuanku, tapi mencegah orang yang tak memenuhi syarat agar tidak terpilih kembali masih dalam kuasaku. Jadi, kau sengaja mencoba menentangku. Aku hanya membuat kesepakatan denganmu. Ketua Wu juga seseorang yang menjunjung tinggi reputasinya. Mari kita selesaikan ini secara damai. Mari kita lupakan masa lalu. Aku tidak akan menuntut kasus Wu Min, tapi kau juga melepaskan kasus Zui Er. Bagaimana jika aku tidak bisa? Maka kelakuan memalukan putramu akan dipublikasikan. Semuanya butuh bukti. Segalanya butuh bukti. Apa yang membuatmu begitu yakin putraku melakukan kejahatan? Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Bukti. Bukti apa lagi yang kau butuhkan? Putramu yang berharga menyeret Nona Wang kembali ke rumahnya dan menyerangnya dengan brutal. Di bajunya pasti ada sidik jari. Wali Kota Li, jangan bicara omong kosong. Aku percaya putraku tidak melakukan hal seperti itu dan tidak akan meninggalkan jejak apapun padanya. Kalau begitu, mari kita lakukan pemeriksaan forensik. Presiden Wu. Baiklah, tentang masalah ini,
Seluruh ceritanya, kita semua mengetahuinya dengan sangat baik. Jelas sekali. Putramu memang anak emas. Karena dalam masalah ini, kedua belah pihak bersalah. Saranku adalah, biarkan saja. Bahkan jika putraku melakukan kesalahan, dia sudah terluka parah. Kau tak perlu membuatnya semakin terpuruk. Sudah kubilang sebelumnya, selama kau mudah Wang Suker pergi, apapun bisa kita lupakan. Hidup putraku sudah hancur. Bisakah aku berpura-pura? Tidak ada yang terjadi. Itu salahnya sendiri. Salahnya sendiri. Kau bisa memanggil polisi, kirim dia ke penjara. Tapi kau main hakim sendiri dan melumpuhkannya. Dia, hidupnya sudah berakhir. Saya, bagaimanapun aku seorang ayah. Bahkan jika aku kehilangan kursi kepresidenan ini, aku akan mencari keadilan untuknya. Jadi apa yang kau inginkan? Aku harus membicarakannya dengan putraku. Presiden Wu, ayo pergi. Wakil ketua telah turun tangan. Kita mungkin tidak boleh bertindak terlalu jauh, menyulitkan Wang Zuer. Bahkan jika kita tidak menyulitkannya, setidaknya kita perlu membuat kedua orang gila itu membayar harganya. Tim penegak hukum tidak bisa menangkap mereka. Kalau begitu biarkan orang-orang dari rumah sakit jiwa membawa mereka kembali. Aku ingin melihat mereka di rumah sakit jiwa menjalani hidup yang lebih buruk daripada mati. Mereka pantas mati. Kita tidak bisa membiarkan jalan itu. Benar, Nak. Nak, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan mendengarkanmu. Ayah, aku ingin menikahinya. Apa? Kau ingin menikahinya? Hidupku hancur. Hidupnya juga tidak akan mudah. Aku akan menikahinya dan menjebaknya di keluarga Wu selamanya. Disiksa seumur hidupnya. Leluhur, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Tidak seperti dinasti Qian Agung 1000 tahun yang lalu. Aturan masyarakat ini mungkin berbeda. Apa? Bisakah kau lebih lembut? Lain kali kau menyerang. Bagaimana, Li Tua? Kau tidak takut pada presidenmu, kan? Ya, segalanya butuh bukti. Mengingat keadaan ini, penyelidikan lebih lanjut takkan berguna. Aku sudah membicarakannya dengan Wang Putra kedua. Biarkan Zuir Wang menikah dengan putraku. Kita lupakan saja masalah ini. Tidak, aku tak akan menikah dengannya. Putraku terluka karena kau. Jika kau tidak menikah dengannya, siapa lagi yang mau? Presiden Wu, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Ini membutuhkan kesepakatan bersama, bukan? Memaksa keduanya bersatu tidak ada artinya. Begini saja, sebutkan harga yang kau inginkan. Kami akan memberikan kompensasi finansial. Apakah keluargaku terlihat seperti butuh uang? Karena dia menolak untuk menikah, kita akan menempuh jalur hukum. Aku akan meminta perawatan intensif. Dan dia takkan pernah keluar dari rumah sakit. Sama sekali tidak bisa. Luka yang disengaja mengakibatkan cacat tingkat pertama. Hukumannya 10 tahun atau lebih. Biarkan Wang Zuir menikahi putraku, atau dia masuk penjara. Kau pilih yang mana? Aku bertanggung jawab atas tindakanku. Aku yang melakukannya. Biarkan Wang Xoer sendiri. Berani sekali kau. Bawa dia pergi. Tidak, kalian tidak bisa membawanya. Aku akan menikah dengannya. Nona Wang,
Jangan katakan apa-apa. Kau melakukan ini untukku. Aku tak bisa membiarkan mereka membawamu. Aku akan ikut denganmu. Bagus. Bagus. Aku akan segera mempertimbangkannya terkait pesta pertunangan. Untuk mencegah insiden lebih lanjut, Nona Wang, aku akan membawamu bersamaku sekarang. Suier, jangan pergi. Kau tak boleh menikah dengan pemuda rupawan itu. Suier, apa kau sudah gila? Tak ada jalan lain. Jika mereka membawamu, akibatnya akan lebih buruk. Kakek Peli, aku percayakan Cheng Qian padamu. Bawa dia pergi, keluar dari provinsi ini, keluar dari negeri ini, kemana saja. Jangan biarkan dia kembali. Wu Mingto sudah lumpuh. Dia tak bisa apa-apa denganku. Lagi pula, setelah mereka pergi, kita akan cari kesempatan untuk kabur. Anak ini keras kepala sekali. Ya sudahlah. Pesta pertunangan keluarga Wu akan butuh waktu untuk dipersiapkan. Yang mulia, dan aku masih bisa memikirkan sesuatu. Bajingan, beraninya kau menginginkan wanitaku. Kau cari mati. Aku mencarimu kemana-mana. Jadi kau di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin bicara denganmu. Lihat. Bukankah ini Liontin jadi pribadiku? Pasti yang dari 1000 tahun kemudian. Nona Wang, hal terpenting. Apakah ini? Tapi kapan mereka mendapatkannya? Jadi begitu rupanya. Di dalam jade ini, energinya cukup. Seharusnya sudah penuh energi sekarang. Aku harus mengambil kedua kepingnya kembali bersamaku. Sehingga 1000 tahun nanti akan ada yang seperti ini. Jade dakian yang hilang di luar, diisi ulang energinya. Tulisan dakian di atas ini. Apa kau mengenalinya? Iya. Cepat, katakan padaku, apa yang tertulis di sana? Kenapa aku harus membantumu? Katakan, apa yang kau inginkan? Aku ingin keluarga Wu jatuh tersungkur. Takkan pernah bangkit lagi. Nah, kau sungguh berani meminta bagian terbesar. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ingin menghancurkan keluarga Wu. Bocah, kau benar-benar bermimpi besar. Bahkan keluarga Wu di Kyoto mungkin tak punya kuasa sebesar itu. Bagaimana jika kukatakan, aku tak hanya bisa menerjemahkannya, tapi juga membantumu menemukan apa yang kau inginkan. Apakah kau bilang, kau tahu rahasia perjalanan waktu? Tentu saja. Aku bisa yakinkan kau bahwa jika kau ingin menjelajah waktu, kau harus pergi ke Gunung Panlong. Gunung Panlong. Baiklah, asal kau beritahu aku rahasia perjalanan waktu. Semuanya bisa dinegosiasikan. Soal keluarga Wu, jangan khawatir. Aku akan cari cara untuk menemukan bukti kejahatan keluarga Wu. Tapi aku hanya akan memberimu setengahnya. Setengah ini cukup bagi polisi untuk menangkap dan menyelidiki keluarga Wu. Jika kau ingin keluarga Wu benar-benar hancur, kau harus menemukan makam Kaisar Wen dulu. Kita bicarakan nanti. Tak masalah, sepakat. Nah, sebaiknya kau jangan macam-macam denganku.
Atau kau tahu akibatnya? Bajingan, keluarga Wang ini memang tak bisa dipercaya. Tapi, bocah Wu itu serenaknya memerintahku seperti itu. Jika dia tak mirip pangeran kelima, aku pasti sudah. Sebelum kembali ke masa lalu, mengurus bocah itu. Membayangkannya saja, aku, Wang Shu'er, belum pernah pacaran sekalipun. Dan aku dipaksa menikahi bajingan. Tidak mungkin, aku sungguh tak bisa tinggal diam. Sayangku, tak kusangka, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Wuming, jika kau berani macam-macam, kakak takkan melepaskanmu. Takkan melepaskanku. Lihat apa yang telah kau lakukan padaku. Kau membuatku kehilangan harga diriku sebagai pria. Kau membuatku jadi bahan tertawaan di kalangan atas. Apa yang harus kutakutkan? Kau, tenanglah. Aku, tunanganmu sekarang. Jika terjadi sesuatu padaku, keluargamu tak bisa lepas dari keterlibatan. Apa? Kau mau mengabaikan ayahmu dan keluargamu sepenuhnya? Masalah keluargamu tak ada hubungannya denganku. Ayahku di hari hasil rumah sakit keluar, membawa pulang anak haramnya ke rumah. Sekarang, aku hanya ingin kau mendambakan kematian, namun tak bisa mati. Sayangku, lihat betapa perhatiannya aku. Aku telah menemukan banyak pria untukmu. Mulai sekarang, Kasim dipasangkan dengan barang rusak. Hanya kita berdua di rumah besar yang membusuk ini, saling menyiksa sampai mati. Pergi, pergi, pergi. Tidak. Kau pikir kau mau kemana? Jangan lari. Cantik, biarkan kakak-kakakmu berhenti. Wuming menunjukkan kasih sayang padamu. Aku punya cara. Aku punya cara untuk memulihkanmu. Benarkah? Cepat katakan. Apa itu? Katakan padaku. Cepat. Wang Shu'er, gunakan otakmu dan karang sesuatu. Ini pasta pemulihan Jiok hitam. Legenda mengatakan itu bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Obat ajaib ini pasti bisa memulihkanmu. Kau mempermainkanku. Itu artefak legendaris. Di mana kau berharap aku menemukannya? Tidak, aku tahu di mana itu berada. Itu di makam Kaisar Wen. Paman, kau tak punya belas kasihan. Jadi jangan salahkan aku karena kejam. Makam Kaisar Wen. Biarkan mereka saling mencabik-cabik. Aku bisa memberitahumu tentang makam Kaisar Wen, tapi kau harus membatalkan pernikahan ini dan biarkan aku pergi. Baiklah. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku akan membatalkan pernikahan ini dan membiarkanmu pergi. Kau bilang, kunci makam Kaisar Wen adalah giok dakian. Dan giok ini ada di tangan pamanmu. Iya. Jadi sekarang, bisakah kau membiarkanku pergi? Membiarkanmu pergi. Wang Shu'er, kau tunanganku. Pergi kemana? Seseorang. Bawa dia pergi. Kunci dia. Wuming, bajingan kau, beraninya kau mengingkari janjimu. Kau hanya anak kecil yang harus memilih. Aku, Wuming, akan memiliki semuanya. Buatlah persiapan. Percepat persiapan pernikahan. Jiok dakian. Ayah, bagaimana kau bisa setuju membantunya berurusan dengan keluarga Wu? Keluarga Wu adalah keluarga terpandang Haishi, klan terkemuka. Bajingan kecil Wuming itu mendapatkan punya dan memakannya juga. Awalnya, aku ingin kau menikah dengannya untuk naik ke keluarga Wu, kapal besar ini. Tapi aku tak pernah menyangka, anak ini benar-benar hidung belang. Langsung terpikat dengan sepupumu yang keras kepala. Sekarang dia lumpuh. Pikirannya pasti dipenuhi pikiran gelap. Kau menikah dengannya, tidak akan berakhir baik. Ayah, apakah kau benar-benar berpikir begitu? Rahasia perjalanan waktu, kita harus mendapatkannya.
Ini adalah titah leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Aku tidak tahu mengapa kakekmu saat itu mewariskan Emporium Giok dan Giok Dakian kepada gadis itu, Wang Sui-er. Titah leluhur tak bisa dibantah. Rahasia perjalanan waktu. Aku harus mendapatkannya. Putri tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Muda Wo, mengapa kau baru kembali sekarang? Aku lumpuh, kau tahu. Maaf, Tuan Muda Wo. Aku pergi mencari Giok Dakian. Di mana Gioknya? Aku memberikannya kepada keluarga Wang untuk dipelajari. Tidak masalah juga. Kau harus mempelajarinya dengan cepat. Rahasia perjalanan waktu. Aku harus kembali ke masa lalu. Aku harus menjadi pria sejati lagi. Ayo pergi. Jangan sentuh aku. Saat yang baik telah tiba. Nona Wang, jangan mencoba menunda lagi. Putri siapa ini? Sungguh menyedihkan. Putri apa? Kudengar dia rakyat jelata. Tak heran. Ku bilang, Tuan Muda Wo, impoten. Siapa yang mau menikah dengannya? Jadi ini terpaksa. Keluargamu benar-benar tak punya harapan. Saat aku memiliki segalanya, kalian semua akan berada di bawah kakiku. Wang Sui-er, kau masih tak bisa lolos dari genggamanku. Sayangku, seseorang bawa dia kembali padaku. Aku harus membawanya pergi hari ini. Aku tantang siapapun untuk menghentikanku. Li Chengqian, kau benar-benar berjalan menuju neraka. Kau datang ke tempat yang salah. Apa yang kau tunggu? Lumpuhkan dia. Li Chengqian, coba saja kalau berani. Kemudian, ketika penegak hukum menjebloskanmu ke penjara, Pangeran kelima akan menang. Kukira, ilmu bela dirimu hebat. Ternyata kau juga tak berguna. Li Chengqian, sekuat apapun ilmu bela dirimu, dia adalah tunanganku. Wang Sui-er, ku berimu 3 detik. Jika kau tidak kemari, kau tahu betapa serius akibatnya. Sui-er, jangan. Percayalah padaku, aku akan baik-baik saja. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Lihat, sekuat apapun ilmu bela dirimu, kau hanya bisa menyaksikan tanpa daya kekasihmu menikah denganku, memasuki kamar pengantin pria denganku, dipermalukan olehku. Wu Ming, kaulah orang pertama yang berani berulang kali mengoceh di hadapanku. Kesabaranku sudah habis. Brigade penegak hukum, kalian boleh masuk. Tak pernah terpikirkan seseorang dari masa lalu akan tahu tentang Brigade penegak hukum. Kubilang padamu, kedatangan mereka sia-sia. Ini adalah investigasi resmi. Personel tak berwenang, mundur. Kapten Yang, lama tak jumpa. Kami menerima laporan dari warga yang peduli bahwa keluargamu, Wu, dicurigai terlibat perdagangan manusia internasional dan penggelapan pajak hingga puluhan miliar. Kapten Yang, saya telah difitnah. Pasti dia punya niat buruk terhadap tunanganku. Jadi, aku telah difitnah. Itu sebabnya aku difitnah. Bawa dia pergi. Kapten Yang, saya telah difitnah. Captain Yang. Kapten Yang. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku bukan tunangan bajingan itu. Aku tunangannya.
Wang, Nona Wang. Aduh, bagaimana aku bisa tanpa sengaja mengatakan yang sebenarnya? Li Chengqian, terima kasih telah menyelamatkanku lagi hari ini. Aku menyelamatkanmu lagi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku menyukaimu. Maukah kau bersamaku? Nona Wang, kau, tolong jangan bercanda seperti ini. Aku tidak bercanda. Sebelumnya, karena batu giok dakian dan urusan pamanku yang kedua, aku takut melukai orang yang tak bersalah. Jadi aku terus menghindarimu. Setiap kali kau menyelamatkanku, setiap kali kau merawatku, aku tak berani membiarkan hatiku berdebar. Juga tak berani mengakui bahwa aku punya perasaan padamu. Tapi setelah kejadian hari ini, aku sadar bahwa ragu hanya akan memperburuk keadaan. Jadi aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Li Chengqian, mari kita bersama. Maaf, Nona Wang, aku tak bisa bersamamu. Mengapa? Karena aku akan pulang. Jadi, Li Chengqian, kau bilang sebelumnya bahwa kau tak akan meninggalkanku. Maafkan aku. Pembohong. Kau pembohong. Nona Wang, maafkan aku. Aku tak punya pilihan lain. Sayang, semua orang di keluarga Wu itu sayang. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Namun, si Wu Ming ini masih berguna. Aku harus mengeluarkannya dulu. Gio kakek hilang. Chengqian juga hilang. Wang Sui'er, kau benar-benar sengsara. Wang Sui'er, ngapain lu di sini? Lu ngerti kagak sih? Gue udah khawatir setengah mati sama lu. Apa yang membawa lu ke sini? Gue gak butuh campur tangan lu. Ayo cabut, pulang. Jangan sok baik deh. Lu denger omongan gue kagak sih? Minggir lu. Udah cukup omong kosongnya. Yuk pulang, ya tanda tanya. Geser. Leluhur, kenapa lu nyiksa diri sendiri kayak gini? Jika Nona Wang benar-benar ada di pikiranmu, ya bawa aja dia sama lu. Semenjak Wang tua meninggal, Sui'er, dia sendirian terus, gak ada yang bisa diandalin. Gue rasa, balik ke dakian sama lu. Mungkin jalan keluar terbaik buat dia. Itu egois banget. Era ini damai dan sejahtera. Teknologinya maju, semua orang punya tempat tinggal dan makanan. Di masa yang sejahtera dan indah ini, setelah urusan keluarga Wu dan Wang selesai, Nona Wang bisa hidup enak. Gimana gue bisa seegois itu? Bawa dia ke era perang yang terbelakang itu. Waktunya pergi. Keluarga Wang lagi ngedesak banget. Harus beresin semua ini, cepet. Leluhur, Anda menyebutkan segel giok dinasti Qian Agung Anda sudah kehabisan energi, tapi dokumen ini bilang giok itu butuh 1000 tahun buat ngisi ulang. Betul. Yang satu lagi yang udah penuh, ada di tangan keluarga Wang. Terus gimana?
Tersangka, Wu Ming, setelah diselidiki, nggak tahu apa-apa. Lu boleh pergi. Makasih. Untung gue males-malesan. Gak ikut-ikutan urusan si kakek-kakek. Wang Shu'er, Li Chengqian. Kalian berdua mati. 5 juta. Cariin gue preman-preman beringas. Gue mau mereka bertiga. Berhenti. Lepasin dia. Berani lu pukul gue habisin lo di sini sekarang. Lu baik-baik aja. Gue bawa dia hari ini, titik. Coba aja halangin gue. Nona Wang. Nona Wang, lihat. Ganteng banget. Gue janji sama lu. Kapanpun, dan dimanapun, kapanpun, lu butuh gue bakal ada di sana. Jangan sedih. Li Chengqian, lu janji gak bakal ninggalin gue. Shu'er, lu belum makan seharian. Nanti lu sakit kalau gak makan. Makan dikit, ya. Nah, kenapa lu kayak gini? Makanan itu sumber tenaga, tahu? Gak bisa gerak kalau gak makan. Kalau lu gak makan, lu beneran gak bakal ketemu leluhur Li Chengqian lagi. Kakak, kenapa Chengqian? Apa kakak kenal leluhur? Yang mulia putra mahkota. Dia bukan dari zaman ini. Segelgiok dinasti Qian Agung. Dia Wendi, Li Chengqian. Dia secara nggak sadar melakukan perjalanan waktu ke era modern kita. Oleh karena itu, sebagai kaisar masa depan, dia harus kembali. Kembali? Tidak. Kakak, aku cinta dia. Aku mau ikut dia kembali. Kamu udah pikirkan matang-matang? Kakek, saya sudah berpikir dengan matang. Di dunia ini, aku udah gak punya ikatan apa-apa lagi. Baiklah. Karena suki aku sudah memutuskan. Kakek pasti bantu kamu. Leluhur, maafkan aku. Di dunia ini, aku Shu'er seharusnya menjadi permaisuri utamamu. Hei, keluar dan temui aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Nona Wang, aku. Mungkinkah kita telah menjadi begitu asing sampai kau pergi tanpa pamit? Baiklah, kita bertemu sebentar lagi. Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Nona Wang. Chengqian, kemarilah.
Nona Wang, kau... Kenapa kau tersipu? Nona Wang, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Kenapa aku baru saja menciummu? Tidakkah kau ingin bertanggung jawab? Aku hanya bercanda. Katakan padaku, kenapa kau memanggilku ke sini? Ada apa? Aku ingin kau merayakan ulang tahunku bersamaku. Hari ini ulang tahunmu. Tapi aku belum menyiapkan apa-apa. Tak perlu. Kau berada di sini hari ini. Sudah merupakan hadiah terbaik untukku. Ayo pergi. Mari kita bersenang-senang untuk terakhir kalinya. Terakhir kalinya. Kakanda Cenqian, aku ingin memainkan yang itu. Aku akan menyusulmu. Hati-hati, hati-hati. Lihat ke sini. Bukankah ini terlihat seperti istana kekaisaran? Wah, Kakanda Cenqian, lihat. Ayo masuk. Oke. Kakanda Cenqian, lihat. Ini semua adalah teknologi masa depan. Luar biasa. Apakah ini nyata? Palsu. Tapi dengan kemajuan teknologi, semua ini akan menjadi nyata di masa depan. Dezie sungguh mengesankan. Tak berlebihan. Kekuatan komprehensif Dacia pasti masuk 3 besar di dunia. Seandainya Dakian sekuat ini, Kakanda Cenqian, aku sudah memutuskan. Aku akan kembali bersamamu. Aku ingin mengubah Dakian, membuat Dakian juga kuat. Kakanda Cenqian, selama kita bekerja sama, kita pasti akan berhasil. Kita. Ada es krim yang dijual di sana. Kakanda Cenqian, aku ingin sedikit. Belikan aku. Baiklah, aku akan pergi. Coba tebak siapa? Suer, berhenti main-main. Aku tahu itu kau. Cenqian, jangan bergerak. Suer, apa yang kau lakukan? Aku punya kejutan untukmu. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun, Nona Wang. Ini. Bukankah hari ini ulang tahunmu? Bercanda. Aku hanya berpikir, karena keluargamu tidak ada di sini, aku ingin merayakan ulang tahunmu bersamamu. Ini. Cenqian, aku tahu segalanya. Aku tahu kamu adalah Huang Taiji, Li Cenqian, dan Kaisar Wen, Li Cenqian. Namun meskipun begitu, aku masih mencintaimu. Cenqian, kau menyelamatkanku waktu itu. Dan kau bilang kau akan selalu bersamaku. Apakah kau mengerti perasaanku? Suer, aku berasal dari 1000 tahun yang lalu. Aku seharusnya berbaring di peti mati. Aku tidak bisa membalas perasaanmu. Tidak, Cenqian.
Jika kau bisa melakukan perjalanan waktu ke masa kini, maka aku pasti bisa melakukan perjalanan waktu ke eramu. Chen Qian, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk kembali bersamamu. Li Chen Qian, mari kita bersama. Oke, aku berjanji. Baiklah, tiup lilinnya dan buat permintaan. Apa itu permintaan? Seperti ini, satukan kedua tanganmu dan buat permintaan dalam hati. Seperti ini. Aku berharap Ngonowang bahagia selamanya dan sehat selalu. Tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Chen Qian, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menjelajah waktu. Oke, aku percaya padamu. Baiklah, masuklah. Sudah, semakin malam. Aku pergi dulu. Aku pergi sekarang. Wuming, apa yang kau lakukan? Kau belum menemukan makam Kaisar Wen. Tidakkah kau ingin menyembuhkan penyakitmu? Setelah kita mendapatkan Giok Dakian, aku akan mengurus kalian bertiga. Aku akan menemukannya sendiri. Aku sudah kehabisan kesabaran. Lepaskan Xiao Sui. Kekasihmu sangat mengkhawatirkanmu tentang dirimu. Chen Qian, aku. Xiao Sui, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Sui Er. Berhenti, serahkan gioknya. Wuming, aku membawa giok Dakian. Ini ada padaku. Lepaskan Sui Er. Kau ingin aku melepaskannya? Berikan gioknya dulu. Lepaskan Sui Er dulu. Akan kuberikan segera. Lepaskan dia dulu. Bagaimana jika kau mencoba menipuku? Bagaimana jika kau mencoba memperdaya aku? Berikan gioknya dulu. Tidak mungkin. Kau tidak punya pilihan. Berhenti. Akan kuberikan padamu. Diam di situ. Aku akan menyuruh seseorang membawamu. Bos. Kalian berdua sejoli. Karena kalian begitu saling mencintai, mengapa kalian tidak mati bersama saja? Chen Qian, tolong aku. Kau baik-baik saja. Chen Qian, kau membuatku takut setengah mati. Kukira aku tak akan pernah melihatmu lagi. Oh, iya, Chen Qian, sepertinya dia telah memasang bom di sini. Apa itu bom? Sudahlah, pergi saja. Rasakan itu. Rasakan itu. Sekarang rahasia penjelajahan waktu adalah milikku. Chen Qian, kau baik-baik saja. Tolong. Chen Qian. Sui Er. Bagaimana keadaan leluhur kita? Kakek, hubungi 120.
Chen Qian. Ruang operasi. Semua salahku? Jika bukan karena aku, Chen Qian tidak akan. Suyer, bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah orang-orang bodoh yang serakah, yang menginginkan kekayaan makam kekaisaran. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien tiba tepat waktu. Operasinya berhasil. Meskipun dia koma, dia sudah melewati masa kritis. Leluhur, kau sudah bangun. Aku sangat khawatir. Suyer, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau harus berbaring. Hati-hati, jangan sampai lukamu robek lagi. Chen Qian, kau tidak boleh bermain pahlawan sendirian lagi. Kau dengar aku? Baik. Leluhur, kupikir kau dan Suyer cukup cocok. Mengapa kau tidak membawanya bersamamu? Li Ruitang, apa yang kau katakan? Tidak ada luar. Kalau begitu aku permisi dulu. Leluhur, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Keluarga Wu dan keluarga Wang telah memakan umpan. Jadi, apa kau akan mengawasi mereka saling mencabik-cabik atau kau akan menebar jala? Aku ingin keduanya. Chen Qian, kakak Li, apa yang kau bicarakan? Kita baru saja. Oh, begitu. Jadi ada dua keping giok dakian. Punyaku diberikan kepada keluarga Wang dan punyamu diberikan kepada Wuming. Lalu kau sengaja membocorkan lokasi makam kaisar, membiarkan dia pergi ke sana, dan kemudian membiarkan mereka saling bertarung. Akhirnya menebar jala untuk melenyapkan mereka semua. Suyer, kau sangat cerdas. Lusa, kau akan melihat orang-orang ini mempertunjukkan drama penghancuran diri. Jalan ini. Jalan. Semua cepatlah. Saudara Chen Qian, mengapa mereka belum tiba? Seharusnya segera, tunggu saja. Saudara Chen Qian datang. Cuma ini, Gali. Wang Jiadong. Apa yang kau lakukan di sini? Kamu lihat di sana itu. Benar. Duan Wuming, giok dakian yang kuberikan padamu. Berikan padaku. Rahasia perjalanan waktu. Hanya aku yang pantas mengetahuinya. Tuan Muda Wo, siapa cepat dia dapat. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Kau pikir ini masih seperti dulu? Keluargamu sekarang di ujung tanduk. Benar, Wuming, jika kau tahu apa yang baik untukmu, mundur sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Aku tahu itu. Kaulah yang melaporkan. Keluarga Wu. Bajingan, tangkap mereka. Bunuh mereka. Pukul 3 mil. Siapa di luar sana?
Li Chengqian, Wang Sui'er, apa yang kalian lakukan di sini? Oh, aku mengerti. Mereka sengaja memancing kedua keluarga kami ke sini, lalu berdiri saja dan menonton kesenangannya, menuai keuntungannya. Bajingan. Seseorang, tangkap mereka. Li Chengqian. Bahkan jika ilmu bela dirimu kuat, lalu kenapa? Aku punya ini. Turun gunung. Aku masih punya lusinan saudara. Saat mereka datang, kau mati. Kau yakin? Tuan Muda Wo. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Saudara-saudara kita, semuanya telah ditangkap oleh tim penegak hukum. Apa? Kau? Jadi kau sudah menghubungi tim penegak hukum? Kalau begitu, mari kita mati bersama. Wu Ming, kau? Sekarang giliranmu. Chengqian, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku punya rompi anti peluru. Tim penegak hukum sedang bertugas. Tiarap. 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 Terima kasih atas kerjasamanya. Dengan laporan ini, aku akan melapor ke atasan. Tunggu pujian dari kota. Sama-sama, ini tugasku. Terima kasih. Bawa mereka pergi. Pergi. Tidak, aku ingin menjelajahi waktu. Aku ingin menjadi pria sejati. Bocah, kau tunggu aku. Aku takkan melepaskanmu. Berhenti bicara. Ayo pergi. Saudara Chengqian, aku takut setengah mati. Kau menghubungi tim penegak hukum sebelumnya. Mengapa kau tidak memberitahuku? Baiklah sekarang. Tidak apa-apa. Chengqian, Kakanda. Duan Wuming, lepaskan Sui'er. Yang mulia, serahkan Giok Dakian. Jika tidak, aku akan bunuh kekasihmu. Yang mulia, akhirnya kami menemukanmu. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dia seorang pembunuh. Tangkap dia, cepat. Terkejut. Kekasih kecilmu masih di tanganku. Lepaskan Sui'er. Jika kau berani, hadapi aku. Baiklah. Eksekusi dia di tempat dan aku akan melepaskannya. Sungguh menakjubkan. Putra mahkota kelima, bawahanmu akhirnya menyelesaikan tugas yang diamanahkan. Chengqian. Tidak apa-apa sekarang. Pada tahun 0, Li Chengqian naik tahta, memulihkan ketertiban di istana, dan menikahi permaisuri Wang yang bijaksana, ahli dalam penemuan dan kreasi. Kekaisaran Dakian mencapai puncaknya. Sejarah menyebutnya sebagai zaman keemasan Tianwen.